Selamat pagi teman-teman. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Kami adalah kelompok 3 yang beranggotakan Resti Agusari, Halimi, dan Randy Hadi Setianda. Dan di video ini kami akan mempresentasikan tentang anggaran pemasaran dan administrasi. Kami harap presentasi ini akan memberikan wawasan baru dan menarik bagi Anda semua. Mari kita mulai dengan video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Hadi Setianda. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pemasaran. Jadi, anggaran pemasaran adalah rencana yang memperkirakan biaya pelaksanaan berbagai upaya departemen pemasaran selama periode tertentu. Anggaran pemasaran mencakup jumlah moneter yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pemasaran yang ditentukan dan membantu bisnis merencanakan biaya untuk masukkan lebih banyak pendapat. Anggaran pemasaran membantu perusahaan menentukan laba atas investasi atau ROI untuk kampanye iklan, perolehan prospek, dan strategi pemasaran lainnya. Perusahaan yang secara efektif melacak dan merencanakan biaya pemasaran dapat secara efektif merencanakan untuk mengalokasikan dana di masa depan dan menggunakan sumber daya dengan lebih baik untuk memaksimalkan investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Agusari. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pemasaran. Bisnis membutuhkan anggaran pemasaran karena membantu pemimpin perusahaan menghindari kerugian keuangan. Mempersiapkan kampanye dengan baik berarti bisnis dapat menggunakan modal tambahan sepanjang tahun fiskal dengan risiko kecil terhadap keuangan dan perusahaan. Modal tambahan dari perencanaan keuangan dapat membantu bisnis memperkerjakan lebih banyak karyawan selama musim sepi atau menyiapkan lebih banyak peralatan untuk lini produksi atau layanan. Dengan anggaran pemasaran yang dikembangkan dengan baik, departemen atau bisnis dapat mempelajari dana apa yang harus dialokasikan untuk gaji, peralatan, ruang kantor, upaya pemasaran, dan perubahan desain. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas potensial bagi bisnis baik saat menjalankan proyek maupun mengubah detail yang memerlukan penyesuaian keuangan. Memiliki anggaran pemasaran membantu memberikan persiapan yang membutuhkan tim untuk membuat proyek yang efektif yang membawa lebih banyak keuntungan bagi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimi. Saya di sini akan membahas tentang komponen apa saja yang harus dimasukkan dalam anggaran pemasaran. Anggaran pemasaran seringkali mencakup apapun yang Anda aplikasikan untuk sumber daya pemasaran, daya kampanye, alat, dan biaya proyek kreatif. Pengeluaran digital marketing dan akuntansi pemasaran tradisional atau offline seringkali keluar dari anggaran ini, tetapi tergantung pada strategis pemasaran dan jenis-jenis bisnis Anda. Yang satu mungkin melebihi yang lain. Berikut ini beberapa hal penting yang perlu dimasukkan dalam anggaran pemasaran. Yang pertama, proyek aspek. Yang pertama, perolehan prospek. Yang kedua, kampanye pemasaran digital. Yang ketiga, desain kreatif. Yang keempat, periklanan. Yang terakhir, alat atau software analisis data. Nah, jadi apa itu anggaran administrasi? Anggaran administrasi adalah rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Ini mencakup semua biaya yang diperlukan untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan, seperti gaji pegawai bagian administrasi, biaya tulis-menulis, penyusutan bangunan, dan inventaris kantor, biaya telepon, listrik, gaji pimpinan perusahaan dan staf, dan lain-lain. Anggaran ini merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu atau dari bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Baiklah, selanjutnya administrasi
sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan karena beberapa alasan. Mengukur pengeluaran, anggaran membantu dalam perencanaan keuangan dan mengukur pengeluaran yang diperlukan untuk proyek atau operasional perusahaan. Pedoman kerja, anggaran berfungsi sebagai pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Selanjutnya ada koordinasi kegiatan. Anggaran sangat memfasilitasi koordinasi antara divisi atau departemen dalam perusahaan, memastikan semua bagian kerja secara harmonis menuju tujuan yang sama. Kontrol biaya. Dengan anggaran, perusahaan dapat mengendalikan biaya dan mencegah pemborosan sumber daya. Perencanaan dan prediksi. Anggaran memungkinkan perusahaan untuk merencanakan masa depan dan membuat prediksi yang akurat tentang kebutuhan sumber daya. Pengambilan keputusan. Anggaran memberikan dasar bagi otoritas keuangan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai alokasi dan dana. Motivasi. Anggaran dapat memotivasi manajer untuk mencapai target yang telah ditetapkan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan demikian, anggaran administrasi adalah alat yang sangat berguna untuk mengelola sumber daya dengan efektif, memastikan kelancaran operasional, dan mendukung pencapaian tujuan strategi perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang komponen yang harus dimasukkan dalam anggaran administrasi. Pada umumnya meliputi yang pertama, biaya untuk gaji staf administratif. Yang kedua, pengeluaran untuk perlengkapan kantor seperti kertas, pena, dan perlengkapan lainnya. Yang ketiga, biaya penyusutan atas bangunan kantor yang digunakan untuk aktivitas administratif. Yang keempat, biaya penyusutan atas peralatan dan formulir kantor. Yang kelima, pengeluaran layanan telekomunikasi. Yang keenam, biaya untuk penggunaan energi listrik di kantor. Yang ketujuh, gaji untuk manajemen puncak dan staf pendukung 1. Selain itu, ada beberapa bagian yang biasanya terdapat dalam kantor administrasi seperti yang pertama, pengurus surat menyurat, demokratisasi, dan kearsipan. Yang kedua, mengelola pembukaan dan masalah keuangan. Yang ketiga, mengelola kepegawaian dan personalia. Yang keempat, bertanggung jawab atas komunikasi dan hubungan masyarakat. Sekian dari saya.